Industri daur ulang logam di Pakistan memiliki potensi yang sangat bagus untuk tumbuh pesat. Mesin otomatis dengan skala produksi yang besar sudah mulai digunakan di beberapa pabrik. Tungku pembakaran sebesar ini mampu menampung jutaan ton limbah logam. Logam bekas yang sudah tidak terpakai sangat berharga di negara Pakistan. Tumpukan logam yang terlihat seperti gunung ini akan didaur ulang menjadi pinion gear raksasa yang akan digunakan di mesin roket antar galaksi. Rongsokan besi mereka dapatkan dari beberapa tempat. Mereka juga siap menampungnya dari pengepul rongsok dengan harga yang tinggi. Jadi jika kalian ingin menjual rongsok logam, bisa kalian kirimkan ke Pakistan menggunakan jasa kirim AliExpress. Angkong balap digunakan sebagai alat mobilitas yang sangat ramah kantong. Angkong ini juga memiliki kapasitas muatan yang besar, bisa menampung 1 ton logam. Bahkan diperlukan 2 orang untuk menjoki satu angkong. Angkong ditata berjajar rapi di belakang garis start, mirip seperti barisan motor GP yang akan memulai balapan. Pria berbaju coklat memiliki tugas untuk menjadi joki yang langsung memacu angkongnya dengan kecepatan maksimum sebelum melempar muatannya ke dalam tungku pembakaran. Pria berbaju putih juga tidak mau kalah. Tapi karena muatannya terlalu besar, logam yang dilempar dari angkong malah nyangkut dan perlu didorong paksa menggunakan linggis agar bisa masuk. Rambut nenek seberat ratusan ton juga tak luput dari proses daur ulang mereka. Suhu di dekat tungku pembakaran bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Tapi tenang, ini bukan masalah. Selagi ada baju gamis anti radiasi dan panas, semua masalah bisa teratasi. Lanjut ke objektif selanjutnya, yaitu membuat cetakan logam. Pabrik ini memiliki tempat khusus yang digunakan untuk membuat cetakan. Tempat yang dipilih tidaklah sembarangan. Mereka memilih tempat yang memiliki kandungan pasir dan berlian yang melimpah untuk membuat cetakan. Kriteria tersebut diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasir cetak digunakan untuk membuat cetakan. Pasir ini memiliki sifat yang halus dan mampu bentuk, sehingga sangat cocok untuk dijadikan cetakan. Pasir dengan jumlah yang tertakar dituangkan ke dalam lubang galian yang telah mereka buat sebelumnya. Replika gear raksasa digunakan untuk membuat cetakan. Pria ini bahkan solo untuk memindahkan replika gear sebesar itu, padahal beratnya bisa mencapai puluhan ton. Kerjasama full satu sekuat diperlukan untuk meletakkan replika gear ke atas pasir cetak. Setelah itu, injak permukaannya untuk memberikan tekanan lebih. Kemudian, angkat replika gear secara hati-hati. Bentuk gear mulai terlihat di permukaan cetak pasir. Lubang untuk mengalirkan logam cair dibuat secara manual dengan tangan kosong. Posisi dan kemiringan lubang harus diperhatikan di sini, karena letaknya tidak bisa sembarangan. Setelah itu, letakkan kembali replika gear ke atas pasir cetak dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Tambahkan basic attack yang diperkuat ke atas permukaan replika gear. Pastikan untuk menyerangnya secara merata agar pasir cetak di bawahnya benar-benar padat. Pasir cetak juga kembali ditambahkan ke dinding samping secara merata. Setelah itu, haluskan dan rapikan permukaannya dengan sebatang tongkat besi khusus yang sudah ditanamkan doa dan harapan. Tusuk berkali-kali pasir cetak untuk membuat lubang ventilasi. Lubang dibuat secara random dan tidak memerlukan perhitungan khusus kali ini. Cukup mengandalkan feeling dan skill pasif. Gunakan rantai besi dan kait untuk menggoyang-goyangkan replika gear. Ini diperlukan agar gear tidak menancap permanen dan memudahkan proses pengangkatan nantinya. Lubang yang sudah dibuat kemudian dibersihkan dengan alat penyedot debu untuk memastikan lubangnya tidak tersumbat. Kerangka besi khusus digunakan untuk penutup cetakan. Tambahkan batu bata dan beberapa patang besi yang memiliki bentuk unik. Patang besi ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu mengikat pasir cetak ke kerangka besi agar tidak jatuh dan hancur saat kerangka diangkat nantinya. Setelah itu, tuangkan pasir cetak sampai menutupi kerangka besi secara merata. Ketok dengan alat khusus untuk memadatkan pasir ini. Pasir juga kembali dituangkan sampai menutupi batu bata yang ditata tadi. Batu bata ini memiliki fungsi untuk dijadikan cetakan pengait yang akan membantu proses pengangkatan gear nantinya. Cukup simpel, tapi sangat penting untuk dibuat. Setelah itu, keluarkan batu bata dari dalam cetakan dan rapikan bentuknya. Setelah semua proses beres, angkat tutup cetakan dan replika gear. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merubah bentuk cetakannya. Gigi gear dibuat secara terpisah dengan alat cetak khusus dan material yang berbeda. Pasir cetak hitam dituangkan ke bagian ujung, sedangkan pasir cetak biasa dituangkan ke permukaan. Setelah itu, padatkan dengan alat khusus dan tambahkan sebuah lubang di tengahnya. Pasir cetak hitam memiliki defense yang lebih tinggi dari pasir cetak biasa, sehingga sangat cocok digunakan untuk bagian yang memiliki detail kecil. Cetakan gigi gear kemudian dipasangkan secara manual ke dalam cetakan. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Beliau harus memiliki massa kerja yang cukup tinggi untuk mengaktifkan skill ini. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak player yang berhasil mengaktifkan skillnya, sehingga objektif sesulit ini bisa diatasi dengan mudah. Setelah semua terpasang, tak lupa pengukuran dengan presisi tinggi dilakukan untuk memastikan jarak tiap gigi gear
adalah sama. Tambahkan pasir cetak untuk menutup semua celah yang ada. Bersihkan juga permukaan cetakan dengan blower. Pasir cetak berbentuk pil juga dipasangkan ke tempatnya. Ini digunakan untuk membuat lubang pada gear nantinya. Lagi-lagi hanya beliau seorang yang mampu menyelesaikan objektif ini. Karena letak dari cetakan pasir sangat krusial dan akan mempengaruhi kemenangan tim. Tak lupa, pasir cetak juga ditambahkan untuk menutupi semua celah yang ada. Proses yang sama juga dilakukan untuk membuat lubang utama di tengah gear. Ini merupakan titik paling krusial, sehingga jangka sorong dengan tingkat presisi mencapai satuan nanometer digunakan untuk menentukan posisinya. Ember besi panas yang dibalik digunakan untuk memadatkan cetakan secara instan. Panas dari permukaan ember ini mencapai ribuan derajat, sehingga tak diragukan lagi, lawan akan langsung matang. Setelah matang, warnanya akan berubah menjadi pink. Tutup cetakan yang sudah dibuat sebelumnya dipasangkan ke atas lubang cetakan. Kerjasama tim diperlukan untuk memasangnya. Tambahkan pasir cetak lagi di sisi samping tutup cetakan, agar tidak bergeser saat dituangkan cairan logam. Letakkan juga torong raksasa agar memudahkan proses penuangan logam nantinya. Dua balok besi diletakkan di sisi samping cetakan untuk menambahkan beban agar cetakan tidak terangkat nantinya. Tak cukup sampai di situ, balok besi yang lebih besar juga diletakkan di atasnya. Karena tekanan yang dihasilkan saat menuangkan logam cair ke dalam cetakan mencapai 100 kali tekanan atmosfer. Jadi diperlukan beban yang sangat berat agar tutup cetakan tidak terangkat. Tungku pelebur logam di pabrik ini sudah di-upgrade dengan skin legend, sehingga bisa menuangkan logam secara otomatis. Ini diperlukan untuk mempercepat proses produksi yang memiliki skala masif. Ember raksasa juga digerakkan secara otomatis dengan kren raksasa yang tergantung di langit-langit bangunan. Sebelum dituangkan, mereka perlu membersihkan kotoran yang ada di permukaan cairan logam dengan linggis. Setelah itu, tuangkan cairan logam melalui torong ke dalam cetakan. Mereka perlu memastikan agar lubang ventilasi tidak tersumbat saat proses penuangan. Satu orang mencoki ember dengan memutar setir raksasa yang berada di sisi ember. Diamkan cairan selama 1 abad sampai logam mengeras. Pasir cetak yang sudah mengeras perlu dihancurkan dan disingkirkan agar tidak mengganggu proses evakuasi. Kaitkan tutup cetakan dengan katrol sederhana untuk mengangkatnya. Kaitkan lagi katrol tadi ke pengait yang sebelumnya dibuat dengan batu bata dan angkat gear yang sudah jadi dari kuburannya. Pisahkan pasir cetak yang masih menempel di bagian bawah menggunakan linggis. Pasir yang menempel di sela-sela gigi gear juga harus dihilangkan. Untuk mengatasi hal ini, mereka perlu menggunakan mesin bor perontok dosa. Sisi sebelah juga tak lupa dari objektif ini. Bobot gear mencapai jutaan ton, sehingga untuk membaliknya saja diperlukan katrol. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sampai semua pasir cetak benar-benar bersih dan tidak ada yang menempel. Untuk menyelesaikan objektif ini, mereka hanya perlu mengutus 1 player. Setelah semua pasir dihilangkan dari permukaan gear, kemudian pegangan besi yang dibuat menggunakan cetakan batu bata sebelumnya dipotong menggunakan skill 2 yang sudah diperkuat dengan full item magic. Walaupun sekali pakai, tapi bagian ini sangat penting dibuat. Bajai 2 tak spek cumi-cumi darat digunakan untuk memindahkan gear raksasa ke base mereka di Land of Dawn. Satu bajai hanya mampu mengangkut 1 gear, mengingat bobot gear ini yang mencapai jutaan ton. Spek bajai ini mirip seperti motor GP, tenaganya di luar nalar, sekali gas langsung ngebul brutal. Top speed bajai ini bahkan bisa mencapai 350 km per jam. Setelah sampai di base, gear ini kemudian diangkat menggunakan kren raksasa untuk ditempatkan ke mesin bubut skin legend. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa kesalahan sedikit pun, karena jika sampai jatuh dan kena kaki bisa fatal akibatnya. Sebelum dirapikan, pria ini perlu memastikan ukuran gear untuk dijadikan acuan setting mesin bubut. Mesin ini akan bekerja secara otomatis merapikan permukaan gear. Bahkan operatornya hanya perlu memastikan mesin ini bekerja seperti seharusnya. Ditinggal ngopi dan udut pun bisa. Sesekali pria ini juga membersihkan serpihan besi di atas permukaan gear dengan sikat WC abad ke-17. Setelah permukaan gear rata dan rapi, kemudian pindahkan ke alat bubut satunya menggunakan kren. Alat bubut ini mempunyai fungsi untuk menghaluskan dan merapikan permukaan gigi gear. Proses ini jauh lebih lama dari proses sebelumnya. Kesabaran dan ketekunan ekstra sangat diperlukan di sini. Pinion gear selesai dibuat dan siap untuk dijual ke Elon Musk untuk dipasang di roket miliknya.